pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perilaku menyimpang. Adapun tujuan pembelajaran yaitu memahami pengertian perilaku menyimpang. Berikutnya, mampu menjelaskan faktor penyebab terjadinya perilaku menyimpang. Mampu menentukan usaha-usaha untuk menanggulangi perilaku menyimpang. Nah, apa pengertian dari perilaku menyimpang? Perilaku menyimpang adalah suatu kegiatan yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Seperti apa ciri-ciri pribadi yang normal dan sehat? Menurut Maslow dan Mittelman, ciri-ciri pribadi yang normal dan sehat adalah yang pertama, memiliki rasa aman. Kemudian yang kedua, mempunyai spontanitas dan emosionalitas yang tepat. Dan yang ketiga, mampu menilai dirinya secara objektif dan positif. Artinya mampu berpikir positif dan berperilaku dapat menentukan secara baik dan benar. Berikutnya, mempunyai kontak dengan suatu realistis secara baik. Berikutnya, memiliki dorongan-dorongan dan nafsu jasmaniah yang sehat. Mempunyai pemahaman diri yang baik, ya. Kemudian mempunyai tujuan hidup yang adekuat, yang memang benar dan baik, tepat sasaran. Kemudian belajar dari pengalaman, kesanggupan memenuhi tuntutan dan kebutuhan kelompok. Nah, belajar dari pengalaman ini artinya ketika dia sudah mempunyai pengalaman, ya, dan pengalaman itu memberikan efek positif ataupun efek negatif. Tentu kalau dia mendapat efek negatif, tentu dia tidak akan mengulangi hal tersebut. Tapi kalau itu memberikan efek positif, tentu dia akan, ketika mendapatkan masalah yang sama, dia akan melakukan hal yang sama. Kemudian bersikap emansipasi, tadi kesanggupan memenuhi tuntutan dan kebutuhan kelompok sudah. Kemudian bersikap emansipasi, ya, emansipasi itu rasa kesetiakawanan, peduli. Kemudian ada integrasi dalam kepribadiannya, maksudnya kesesuaian dengan apa yang dilakukan dengan sikap dan perilaku yang sama. Nah, seperti apa wujud perilaku menyimpang itu? Yang pertama, orang-orang yang berperilaku menyimpang itu adalah orang-orang yang suka bolos, kemudian tidak suka bergaul, suka berbohong, suka berkelahi, suka merusak fasilitas sekolah, sering mencuri, suka curi perhatian, kemudian ugal-ugalan, kecanduan narkoba, suka mabuk, melakukan pemerkosaan, melakukan perjudian, melakukan pemerasan, berjudi, memeras, suka melawan, berperilaku radikal. Ini maaf ya, sudah disebut tadi berulang. Kemudian keadaan remaja, ya, yang rentan, ya, seperti apa keadaan remaja yang rentan, ya, dapat mengalami perilaku menyimpang. Remaja yang rentan berperilaku menyimpang adalah remaja yang tidak disukai teman-temannya, sehingga cenderung memberikan konsep diri negatif, ya, terhadap dirinya sendiri, menanamkan konsep diri yang negatif, sehingga pun dia berperilaku yang menyimpang tadi. Kemudian remaja yang menghindar dari tanggung jawab baik di rumah maupun di sekolah. Jadi dia tidak mau kalau diberi tugas, dia suka tidak mau menyelesaikannya. Kemudian remaja yang sering mengeluh, artinya dia tidak pernah mampu, ya, sedikit-sedikit kalau ada suatu tugas dia selalu bilang dia tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Kemudian remaja yang suka berbohong, remaja yang sering mengganggu atau menyakiti teman atau orang lain. Nah, berikutnya adalah remaja yang tidak menyenangi guru atau mata pelajaran di sekolah. Itu juga merupakan perilaku menyimpang.
Kemudian apa saja faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya perilaku menyimpang? Itu ada 2 faktor, yang pertama internal dan yang kedua eksternal. Faktor internal itu ya terdiri dari 1, potensi kecerdasannya rendah sehingga tidak mampu memenuhi tuntutan akademik ya, tuntutan peraturan yang ada di sekolah ya, yang ada di peraturan ya, pendidikan ya, sebagaimana yang diharapkan. Akibatnya ia mengalami frustasi, konflik ya terhadap batinnya, kemudian rendah diri. Dan yang kedua, mempunyai masalah yang tidak terpecahkan sehingga menyebabkan perilaku menyimpang. Apa saja ya, bisa dia berjudi, kemudian mencuri. Kemudian kemampuan penyesuaian diri yang rendah, sehingga apa ya, dia sukanya sendiri, tidak suka bergaul dengan teman-temannya, suka menyendiri. Nah, itu adalah salah satu yang faktor internal yang menyebabkan perilaku menyimpang. Kemudian tingkah lakunya yang menyimpang itu mendapatkan penguatan dari lingkungan, jadi didukung, sehingga menyebabkan semakin meningkat, tidak akan hilang. Nanti dia bergaul ya dengan teman-teman yang sama hobinya, contohnya berjudi, makanya, atau minum minuman keras, ya sudahlah, makanya dia tidak akan hilang. Jadi lingkungan itu bisa menyebabkan perilaku menyimpang juga. Kemudian tidak menemukan figur atau model yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kita itu kelak sebagai guru atau sebagai orang tua ya, jadilah, kalau kita pengen anak kita tidak memiliki perilaku menyimpang, jadilah figur yang baik atau model yang baik ya. Nah, bisa jadi anak-anak yang tidak memiliki atau memiliki hanya satu orang tua atau memiliki kedua orang tua tetapi tidak memberikan model atau figur yang baik juga bisa menyebabkan perilaku menyimpang. Kemudian kita coba lihat dari faktor eksternal. Faktor eksternal itu ada dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Jadi di lingkungan keluarga seperti suasana kehidupan keluarga yang tidak menimbulkan rasa aman atau broken home. Kemudian kedua adalah kontrol orang tua rendah ya, jadi tidak memperhatikan anaknya, membiarkan anaknya begitu saja. Kemudian orang tua bersifat otoriter, jadi harus memenuhi kehendak orang tua. Berikutnya, tuntutan orang tua terlalu tinggi atau tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki anak. Ini juga bisa menyebabkan perilaku menyimpang, seperti berbohong dan segala macam. Kemudian kehadirannya dalam keluarga tidak diinginkan sehingga orang tua tidak menyayanginya. Jadi seperti adanya pilih kasih, suka membeda-bedakan, membanggakan salah satu dari anak-anaknya. Berikutnya, remaja yang diperlakukan seperti anak kecil oleh orang tuanya. Nah, dalam setiap pekerjaan orang tuanya selalu mengatakan jangan, karena tadi ketidakpercayaan satu, dan yang kedua adalah menganggap anak ini tidak bisa menyelesaikannya ya kan, itu tadi karena dianggapnya seperti anak kecil. Berikutnya adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah terdiri dari tuntutan kurikulum yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan dengan kemampuan rata-rata anak. Ini sering sekali terjadi. Kedua, longgarnya disiplin sekolah menyebabkan terjadinya pelanggaran peraturan yang ada. Kemudian, anak-anak sering tidak belajar karena guru tidak masuk sehingga perilaku anak tidak terkontrol. Kemudian, pendekatan yang dilakukan guru tidak sesuai dengan perkembangan remaja. Dan sarana dan prasarana sekolah kurang memadai. Akibatnya aktivitas anak sangat terbatas. Hal ini menimbulkan perasaan tidak puas bagi anak dan memicu terjadinya perilaku menyimpang.
Nah, lingkungan masyarakat seperti apa? Seperti kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam membelajarkan anak atau mencegah pelanggaran tata tertib sekolah, seperti duduk di warung ya, sambil merokok. Sering sekali kan seperti itu, melihat anak-anak di jalanan masih SMP atau SD merokok. Kemudian media cetak ya atau elektronik yang beredar secara bebas sebenarnya belum layak buat remaja, misalnya gambar porno, buku cerita porno atau hal lainnya. Kemudian yang terakhir adanya contoh atau model di lingkungan masyarakat yang kurang menguntungkan. Jadi kita bisa dapat lihat di bagaimana ya yang ada di televisi dan segala macam film-film yang ada. Jadi butuh bimbingan dari orang tua. Usaha orang tua dan guru untuk menanggulangi perilaku menyimpang apa saja? Kita lihat dari keluarga ya. Yang pertama, menciptakan hubungan yang harmonis dan terbuka di antara anggota keluarga. Jadi dengan demikian dapat menciptakan suasana yang aman dan damai bagi anak-anak ya. Mereka kemudian lebih betah di rumah. Di samping itu, anak dapat merdeka dan berani mengemukakan kesulitannya kepada orang tua untuk mendapatkan bantuan, pemecahan masalah, dan bimbingan. Kemudian yang kedua, orang tua jangan menuntut secara berlebihan kepada anak untuk berprestasi ya, atau memaksakan kehendak, karena anak-anak itu memiliki karakter, hobi ya, kelebihan yang berbeda-beda. Kemudian membantu mengatasi berbagai kesulitan yang dialami remaja. Usaha yang dapat dilakukan sekolah apa? Yang pertama itu menegakkan disiplin sekolah ya. Kemudian membantu mengatasi masalah yang dialami siswa dalam inovasi pembelajaran ya. Jadi jangan monoton, disesuaikan materi itu cocoknya dengan menggunakan sistem pembelajaran atau model atau metode pembelajaran seperti apa. Kemudian menyediakan fasilitas sarana dan prasarana belajar, kemudian menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait. Nah, bagaimana dengan usaha masyarakat? Jadi usaha masyarakat secara bersama-sama ikut mengontrol dan menegur bila ada siswa yang tidak masuk kelas pada jam berlangsung, misalnya duduk di warung, berkeliaran di luar sekolah. Melaporkan kepada pihak sekolah bila mengetahui ada siswa dari sekolah itu melakukan perilaku menyimpang. Kemudian ikut menjaga ketertiban sekolah serta menciptakan suasana yang aman dan nyaman untuk terwujudnya proses belajar mengajar tadi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih.